Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas studi tentang corporate media. Salah satunya adalah Kompas Gramedia. Jadi sebagaimana kita sama-sama tahu dan sama-sama kenal bahwa eh, berita politik, isu sosial, bahkan sampai hiburan, semua disajikan oleh perusahaan media yang memiliki kekuatan besar dan kepentingan besar dalam membuat sebuah opini. Dan video ini saya akan membahas salah satu corporate media di Indonesia, yaitu Kompas Gramedia, mulai dari sejarah singkat, karakteristik sebagai media korporasi, hingga peran dan dampak sosial politiknya. Kompas Gramedia bermula dari terbitnya harian Kompas pada tahun 1965 yang didirikan oleh P.K. Ojong dan Jacob Utama. Awalnya Kompas hadir sebagai surat kabar cetak yang berfokus pada jurnalisme yang berkualitas. Namun seiring perkembangan zaman, Kompas tidak hanya berperan sebagai media cetak, melainkan juga berperan sebagai grup media yang besar yang menaungi berbagai macam platform seperti Kompas TV, Kompas.com, Radio Sonora, penerbit buku Gramedia, hingga berbagai unit bisnis lainnya. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana media kemudian bertransformasi menjadi sebuah industri, bukan hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai sebuah entitas bisnis. Sebagai corporate media, Kompas Gramedia memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari produksi konten jurnalistik, distribusi informasi melalui media cetak, televisi, dan radio, serta monetisasi melalui iklan dan kerjasama bisnis. Karakteristik utama corporate media adalah kepemilikannya yang berada di tangan korporasi besar dengan orientasi pada keberlanjutan bisnis. Konten yang diproduksi tidak hanya mempertimbangkan nilai jurnalistik, tetapi juga mempertimbangkan aspek pasar seperti jumlah audiens, minat pembaca, dan daya tarik bagi pengiklan. Di titik ini, media tidak lagi berdiri netral sebagai penyalur informasi semata, tetapi juga beroperasi dalam logika industri komunikasi. Dalam kehidupan sosial, Kompas Gramedia memiliki peran besar sebagai sumber informasi utama, yaitu bagi masyarakat. Media ini ikut membentuk cara publik memahami realitas sosial seperti isu kemiskinan, pendidikan, kebencanaan, hingga merubah gaya hidup masyarakat. Melalui pemilihan isu, sudut pandang pemberitaan, serta narasi yang dibangun, media turut mempengaruhi cara masyarakat memaknai sebuah peristiwa. Dengan jangkauan yang cukup luas, corporate media seperti Kompas Gramedia ini memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi kolektif masyarakat. Dalam ranah politik, Kompas Gramedia berperan sebagai agenda setter, yaitu penentu isu apa yang dianggap penting oleh publik. Isu-isu seperti pemilu, kebijakan pemerintah, korupsi, konflik politik, ini menjadi perhatian masyarakat yang memang salah satunya menjadi daya tarik untuk mengangkat media tersebut. Di satu sisi, peran ini penting dalam demokrasi karena media dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Namun di sisi lain, sebagai media korporasi, terdapat potensi pengaruh kepentingan ekonomi dan relasi dengan aktor-aktor politik dalam proses produksi berita. Hal ini menunjukkan bahwa media tidak sepenuhnya berada di ruang steril dari kepentingan. Dari sisi positif, corporate media seperti Kompas Gramedia berkontribusi dalam meningkatkan literasi informasi publik, menyediakan liputan yang relatif profesional, serta membuka ruang diskusi mengenai isu-isu nasional. Media besar juga memiliki sumber daya untuk melakukan liputan mendalam dan melakukan investigasi yang tidak mudah dilakukan oleh media-media kecil. Namun di sisi lain, dominasi corporate media ini juga menimbulkan dampak negatif. Ya, selain kecenderungan homogenasi informasi, di mana perspektif media besar lebih dominan dibandingkan dengan suara komunitas kecil atau media alternatif. Selain itu, tekanan bisnis seperti rating, klik, dan iklan berpotensi mendorong
sensasionalisme, serta penyederhanaan isu yang seharusnya lebih kompleks. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Kompas Gramedia sebagai corporate media memiliki posisi yang strategis dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Media dapat menjadi pilar penting demokrasi melalui fungsi informasi dan kontrol sosial, namun pada saat yang sama media juga menjadi bagian struktur ekonomi dan kekuasaan yang membawa kepentingan tertentu. Oleh karena itu, sebagian masyarakat dan konsumen media, kita perlu menjadi audien yang kritis, tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memahami siapa yang memproduksi informasi tersebut, dengan kepentingan apa, dan melalui sudut pandang seperti apa. Terima kasih.